أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sebelum saya mengenal Al-Quran ya, sebelumnya tentu kayak hidup saya itu kayak nggak ada arahnya gitu ya, hampa gitu ya. Tapi setelah saya mondok dan di situ saya mulai mempelajari Al-Quran, kemudian mulai mengamalkan isi daripada Al-Quran itu, alhamdulillah hati itu kayak tenang gitu ya. Saya pribadi mendengarkan lantunan Al-Quran yang begitu indah, ya saya sebagai umat muslim dan sebagai prajurit juga merasa getaran dalam hati saya bahwasanya ada suatu tambahan yang energi saya tambahan gitu kan. Ar-Rahman Allamal Qur'an Khalaqal insan Allamahul bayan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV yang Allah muliakan, Allah menurunkan Al-Quran sebagai panduan hidup, dan kita diciptakan sebagai manusia ini diciptakan dengan ruh kita. Kata Allah dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahwa Allah menjamin penciptaan manusia ini adalah dibekali sebagian dari rohnya, ya. Dan dalam konteks ini Allah turunkan Al-Quran, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Ini Quran sebagai ruhnya. Nah, teman-teman tahu nggak, siapapun yang tidak bersama Quran pasti akan kering dan hampa, apapun profesi kita. Tapi siapapun yang bersama Quran, dia akan punya ketenangan jiwa, ketenangan hati, dan dia merasa indah bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ingin mendengar nih sekarang kisah-kisah gimana keajaiban Al-Quran membawa rohani kita dalam kebahagiaan, dalam keindahan, bersama Bapak TNI kita ini, dengan Pak Dastin. Pak Dastin, silakan ceritakan Pak Dastin jabatannya sekarang ya. Baik, ya Habib, perkenalkan nama saya Muhammad Dastin Meta Suandana. Saya pangkatnya Mayor Armet di TNI Angkatan Darat, berdinas di Satuan Penerangan Mabesat. Terus untuk lain-lain, saya di sini bertugas mendampingi dari perwira penerangan Angkatan Darat, mendampingi anggota kami dengan yang bernama Sersan 2 Rizkin. Oke, ini dan juga kita bertemu dengan Sersan 2 Rizkin. Ya, namanya Nama saya Sersan 2 Rizkin. Kami sebelumnya bertugas di Jawa Timur di Pusat Pendidikan Artileri Pertahanan Udara Arhanud. Jabatan kami sana sebagai Baradar 2 Rai Demlat. Tugas kami di jabatannya di Demlat. Kemudian kami di sini sebagai narasumber. Mungkin yang itu aja. Oke, jadi alhamdulillah pertemuan Nabi Amir nih untuk program Al-Quran, dan alhamdulillah kita dipertemukan karena Al-Quran. Subhanallah. Nah, boleh dong Abi Amir mendengar nih bacaan Qurannya. Oh, insyaallah. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا
سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Masya Allah, teman-teman, itu kan. Jadi jiwa ini kalau mendengar Quran itu terasa teduh, terasa tenang. Siapapun itu, mau ustadz atau bukan ustadz, mau profesional, mau pejabat, kalau masih punya hati nurani pasti akan tersentuh kalau sudah mendengar bacaan Quran. Dan Al-Quran ini, kata Nabi, identik dengan keindahan suara. Artinya apapun suara kamu, tampilkan dengan apa adanya. Nah, masing-masing Allah kasih kelebihan dan iramanya masing-masing. Kata Nabi, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Tidak termasuk umatku orang yang tidak menggunakan keindahan suaranya untuk membaca Quran. Nah, ini tentu nih, barusan Pak Dastin mendengar bacaan Quran. Pak Dastin mau baca juga? Sementara belum. Belum. Ini apa yang Pak Dastin rasakan sekarang ini? Masya Allah, di saat saya pribadi mendengarkan lantunan Al-Quran yang begitu indah, ya saya sebagai umat muslim dan sebagai prajurit juga merasa getaran dalam hati saya bahwasanya ada suatu tambahan yang energi saya tambahan gitu kan. Kemudian juga dengan ada Al-Quran itu menjadi motivasi pribadi saya untuk lebih mendalami Al-Quran lagi, insya Allah. Amin. Amin, ya Allah, semoga berkah Pak Dastin. Sama. Nah, ini itu kan, ini pengakuan dengan hati yang paling dalam bahwa ini kebutuhan pokok kita Quran. Insya Allah. Nah, apalagi nih Bang Rizkin nih, ya Bang Rizkin setiap hari tuh merojaah atau sempatnya di hari jam berapa biasanya mengulang-ulang Quran hafalan dan Untuk sekarang biasa tentunya berbeda ya, yang sebelum menjadi dulu di mana dulu? Dulu Pesantren? sebelum siap pesantren Pesantren mana tuh? di Sulawesi, namanya pesantrennya Abdurrahman bin Auf Emang tahfidz sudah. Tahfiz. Oh, terus Kami di sana berapa juz sudah? alhamdulillah untuk selesai sudah selesai 30 juz. Emang Sulawesi itu ada kelebihan suara kok. Lihat Sulawesi, Filipina itu dekat situ suaranya bagus. Ya, saya punya teman-teman itu, masya Allah Sulawesi, ini Sulawesi juga. Masya Allah. Ya, teruskan ceritakan Pak Rizky. Kami di sana mondok selama kurang lebih 3 tahun untuk tahfiz. Alhamdulillah untuk saat ini pada saat di TNI untuk waktu merojah kami itu biasa ba'da subuh. Sendiri? Iya, sendiri. Kemauan sendiri? Kemauan sendiri. Nggak ada teman-teman yang diajak halaqah gitu? Biasa juga diajak juga teman-teman letih gitu kan. Kemudian biasa sebelum waktu sholat, karena kebetulan kami di sana juga sebagai takmir masjid. Ya, di sana sebagai takmir masjid. Jadi biasa beberapa jam sebelum waktu sholat kami sudah berada di masjid. Nah, kami manfaatkan untuk memurojaah hafalan, untuk memungkinkan hafalan yang sudah pernah dihafal. Ya sudah 30 juz ya? Alhamdulillah. 30 juz, tahu nggak? Para ulama mengatakan kalau sudah hafal 30 juz, man roja al khamas lam yans. Siapa yang setiap hari merojaah 5 juz minimal yang dihafal, dia akan lupa seumur hidup. Oh, itu. Jadi itu kaidahnya. Kalau sebagai yang sudah hafal 30 juz. jadi masing-masing orang tuh punya tugas ya. Jadi misalnya kalau dia seorang istilahnya misalnya hanya seorang ustadz baca Quran, maka dia ngajarin tajwid. Kalau sudah seorang ahli tafsir, ngajarin tafsirnya gitu ya gitu. Jadi semakin besar tugasnya juga gitu. Jadi semakin banyak hafalannya, juga semakin banyak tugasnya gitu. Jadi man roja al khamas lam yans, yang setiap hari murojaah 5 juz minimal, gak akan lupa sama itu. Dan itu tahu nggak, ini lidah ini kan diciptakan oleh Allah untuk melafalkan Quran. Bahkan kenapa kita diajarkan bersiwak itu untuk menghormati Quran. Itu intinya tuh. Bukan untuk kesehatan. Kalau kesehatan sudah pastilah. Intinya untuk menghormati Quran yang lewat dari sini. Karena kita kan sholat tiap hari. Nah itu. Makanya pasti kalau kita bersiwak, mulut kita bersih, terus Quran lewat, Allah semakin bangga. Kata Nabi, as-siwaku mardhatun lirabb mutfatun lil fam. Orang pakai siwak itulah Allah ridho kepadanya dan bersih mulutnya. Itu rahasia siwak kayak gitu. Jadi, nah, apa pengalaman Bang Rizky ini? Panggil abang nggak apa ya? Ya kan orang Jakarta ya. Ini kalau di Sulawesi panggilannya apa? Bisa panggil mama ya. Oh gitu.
atau Pak mungkin gitu kalau tentara ya. Panggil Pak Rizky ya. Ya, ini mudah banget. Om Rizkin. Oh ya. Insyaallah. Jadi dari dari hafalan Quran itu apa yang dirasakan? Yang didapat? Ada keajaiban nggak? Pernah mengalami keajaiban? Betul, pasti ya. Alhamdulillah sebelum saya mengenal Al-Quran ya, sebelumnya tentu kayak hidup saya itu kayak nggak ada arahnya gitu ya. Hampa gitu ya. Tapi setelah saya mondok dan di situ saya mulai mempelajari Al-Quran, kemudian mulai mengamalkan isi daripada Al-Quran itu, alhamdulillah hati itu kayak tenang gitu ya, kayak tenang. Jadi saya di pesantren dulu pada saat proses menghafal itu kayak betah gitu, karena pada saat saya mulai menghafalkan Al-Quran itu, mulai mempelajari Al-Quran itu, ketenangan dalam jiwa itu muncul. Allah. Itu pas masih kecil ya? Saya mulai mondok itu pada saat kelas 2 SMP semester 2. Saya mulai kemudian pelajari Al-Quran, kemudian sering juga mengikuti kajian utama daripada menghafal Al-Quran itu seperti apa, sehingga dia janji-janji yang Allah berikan itu menambah motivasi untuk mempelajari Al-Quran dan mengamalkan. Yang mendorong siapa? Sebelumnya ayah atau ibu atau dari keluarga tidak ada. Enggak ada. Dan ibu. Itu kesalahan sendiri. Jadi pada saat itu kami ada ustadz dari pondok yang datang di kampung kami. Kemudian memang kebetulan kakak kami sebelumnya sudah pernah mondok 2 bulan di situ. Kemudian dia telepon saya, tanya, Rizky mau masuk pondok? Saya bilang, wah Sen, kau mau masuk pondok ngapain di pondok gitu kan? Namanya orang awam gitu saja. Jadi di kakak saya itu berikan motivasi untuk masuk pondok gini-gini, pun gak ada masuk. Saya nggak tahu, nggak mau. Namun ada satu hal yang buat saya mau masuk pondok. Apa itu? Karena saya sebelumnya itu kan dari keluarga yang tidak mampu. Saya kurang mampu lah gitu ya. Kemudian orang tua saya kan ya petani gitu. Kehidupan saya sehari-hari itu mungkin dari segi fasilitas sekolah dan lain sebagainya gitu kan. Kakak saya kena telepon, katanya di sini kamu kalau di pesantren itu makanannya enak-enak gitu. Kemudian mungkin saya di rumah sebelumnya mungkin ya maaf ya, mungkin biasa makannya jagung tua itu kan, jarang makan nasi dulu. Iya. Biasa itu mungkin makan nasi itu palingan itu sebulan sekali. Selama di pesantren sih. Selama di rumah. Selama di rumah. Iya. Jadi membuat saya motivasi masuk pesantren karena makanannya sebelumnya. Iya. Karena ada beras sana. Iya, ada beras sana kan. Karena di rumah itu biasa makan nasi jagung. Itu palingan makan jagung sih artinya. Untuk makan nasi itu kan sebulan sekali. Jadi kalau ibu saya sudah mulai masak nasi itu, wah udah kayak pesta aja lah. Iya gitu. Jadi yang buat saya motivasi masuk pesantren itu adalah pertama tadi makanan. Dari situ awalnya saya kemudian mulai masuk pesantren. Ya namanya orang awam bisa ya. Kemudian sering berjalan waktu kita mulai memperbaiki niat bahwa tujuan menghafal itu bukan karena apa tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan mungkin ilmu yang Allah berikan gitu saja. Di situ mulai belajar Al-Quran dan semakin ketagihan saya ternyata itu belajar Al-Quran semakin ketagihan gitu. Alhamdulillah mendapatkan ketenangan dari Al-Quran itu. Padahal nggak ada yang membimbing ngarahin gitu. Siapa nyuruh gitu, kamu maksudnya ini, baca ini, jadi kayak pribadi, kayak mikir sendiri gitu. Iya. Terus munculnya semangat jadi TNI itu di mana ceritanya? Jadi pada saat sejak di pondok sudah ada jiwa itu. Sebelum kami masuk pondok memang tentara gitu, TNI. Oh jadi memang style dari sononya emang sudah suka gitu. Iya suka. Gitu. Dan motivasi pada saat masuk tentara pada waktu itu sebelumnya kami pada saat masuk TNI itu masuk pondok itu langsung berubah tadi cita-citanya kan. Waktu di pondok nggak hilang lagi? Iya hilang lagi karena mungkin lingkungan gitu kan. Iya. Mikirin Quran lah jadi ustad lah. Gitu jadi ustad lagi. Terus namun tiba-tiba saat itu ada teman saya juga pernah mondok bersama. Beliau dari tentara juga angkatan laut, telepon kami. Jadi dia senior? Iya senior. Telepon kami.
Katanya, Rizky, antum mau tes tentara katanya. Sekarang ada jalur santri. Pakai istilah antum ya, antum. Oh, Iya. kan kakak kelas tuh. Iya. Nah, sekarang ada jalur santri dari angkatan darat. Oh ya, iya gitu. Oh ya, insya Allah kalau gitu. Katanya kamu pasti insya Allah memiliki potensi lah untuk masuk gitu kan. Akhirnya saya coba daftar untuk ini. Alhamdulillah sekali tes kami sudah lulus. Kan sudah ada bakat dari bodinya ya. ya. Itu ada namanya program Bintara Lintas Agama. Jadi itu mulai tahun 2021 sampai dengan 2003 yang dispesialisasikan rekrutan TNI AD golongan Bintara Lintas Agama. Baik itu pemuda-pemuda yang ahli hafiz Al-Quran, baik itu pastor, pendeta, dan itu akan termasuk Hindu Buddha yang akan ditempatkan di personil pembinaan mental di TNI. Seperti itu, khususnya di Angkatan Darat yang kami Sampai tahu. sekarang masih ada di program. Insya Allah akan terus berjalan karena memang Bintara kalian ini dimulai tahun 2018 di saat pimpinan kami Angkatan Darat memiliki pertimbangan bahwasanya dengan adanya program Bintara keahlian tersebut itu TNI AD itu membutuhkan tenaga ahli di level Bintara di semua korps, karena TNI AD itu lebih kurang ada 15 korps yang ada di Angkatan Darat, tetapi melalui perekrutan jalur reguler itu tidak terpenuhi. Oleh karena itu dibuatlah suatu program Bintara kalian. Tetapi untuk Bintara jalur prestasi ini, santri prestasi ini dimulai tahun 2021. Demikian. Terus kalau cara menjaga misalnya ini rohani keimanannya itu ada kegiatan apa bisa? Tentu Habib. Jadi mulai tahun 2021 kan memang ada perekrutan khusus untuk Bintara santri ini. Cara memaintenance ataupun memeliharanya, mereka-mereka yang hafiz Quran ini akan ditempatkan di jabatan sebagai prajurit pembinaan mental. Nah, selain dari melaksanakan tugas pokoknya, di luar jam dinas, mereka akan diberikan kesempatan untuk jadi takmir masjid, jadi imam masjid, jadi pengajar-pengajar ngaji, baik prajurit ngaji satuan maupun anak-anak pesantren. Jadi kita memberikan waktu-waktu yang cukup luang untuk mereka-mereka ini untuk mengembangkan wawasan maupun keilmuannya di bidang keagamaan. Ada perlombaan juga apa misalnya? Oh, ada. Kori menghafal Quran. Ada. Itu biasanya berapa kali setahun? Kalau untuk mekanisme perlombaan itu tidak diatur secara pasti, tetapi lebih kebanyakan TNI kami ini, khususnya Angkatan Darat, karena kami dinas di Angkatan Darat itu bertanding ataupun berlomba di ajang nasional. Jadi bukan hanya di TNI. Kalau untuk TNI itu biasanya bulan Ramadan. Ada. Bang Rizky sudah pernah juara di mana aja Bos? Suaranya bagus banget. Juara kan enggak ikut lomba-lomba gitu. Gimana kok bisa dikenal ke STI? Dulu pada saat pendidikan itu lagi sementara apel, kami dipanggil oleh pembina kami. 2 orang pada saat itu panggil untuk kemudian melantunkan ayat Al-Quran, karena kami dikenal karena kami dikenal hafiz Quran di situ ya. Iya. Jadi pada saat itu masih saat pendidikan, kami dipanggil sama pembina kami, coba siswa Rizkin tampil ke depan. Hanya kami tampil, kemudian diperintahkan untuk baca Al-Quran. Dari situ disiarkan mungkin di TikTok sampai viral gitu. Ya, sampai ke Instagram. Ya, punya akun sendiri? Ya, punya akun sendiri? Bukan saya yang bukan. Enggak bikin sendiri enggak? Orang yang nyebarin? Iya, yang orang. Seperti itu. Masya Allah ya, kalau Allah berkehendak ya. Iya, betul. Jadi Al-Quran itu indah karena firman Allah, dan Allah Maha Indah, dan keindahan itu ada diletak dalam jiwa manusia. Maka kalau manusia ingin mengejar keindahan, nggak ada pilihan kecuali sama Quran. Keindahan, kebahagiaan, ketenangan itu bukan di fasilitas, bukan karena rumah mewah seorang pasti bahagia, enggak. Banyak orang bunuh diri di rumah mewah, banyak orang bunuh diri setelah uangnya banyak orang bunuh diri didampingi oleh wanita-wanita cantik. Ternyata itu semua bukan kebahagiaan. Bahagia itulah ketika kita bersama Allah. Dan cara terbaik, paling mudah, semua Quran. Dan Quran itu di tangan kita sekarang, di HP kita, itu Quran.
Udah Allah mudahkan sudah. Kata Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, aku yang menurunkan Quran, aku yang akan menjaganya. Jadi otomatis sudah di sini bahwa orang yang bersama Al-Quran pasti Allah ikut menjaga. Bahkan Nabi bersabda, Al-Quran ahlullah wa khassatuh. Keluarga Al-Quran itulah keluarga Allah gitu. Jadi subhanallah, kalau bersama Al-Quran pasti keluarga Allah. Itu keluarga aku dan aku akan menjaganya, aku akan merawatnya, aku akan melindungi. Itu sudah otomatis sudah. Jadi maksudnya saya nggak pernah mendengar ada ahli Quran itu kelaparan, nggak pernah mendengar. Ada ahli Quran mereka kesulitan, nggak mendengar. Jadi bahkan nih yang kisah-kisah para penghafal Quran di Palestina yang sekarang terjepit itu semuanya di bom dan segala macam. Tapi ternyata subhanallah di bunker-bunker mereka di air lautnya jadi tawar. Mereka bisa minum malah justru. Jadi kayak ikim air. Jadi banyak keajaiban yang tak terhingga gitu. Artinya kata Allah, aku yang akan menjaga, aku yang akan seperti aku menjaga Quran, aku juga menjaga kamu ahli Quran dan keluarga Allah subhanahu. Jadi senang banget cerita pagi ini ya, bersama Bang Dustin dan Bang Rizky yang luar biasa. Kami doakan semoga sukses karirnya. Amin. Yang tetap jaga hati ya, sampai merasa tinggi ketika Allah kasih nikmat, dan jangan merasa rendah ketika tidak naik pangkat misalnya. Semua Allah yang ngatur. Pokoknya hindari penyakit bernafsu. Aku pengen begini, hindari. Ya kita ikuti karir dengan bagus. Jika tiba waktunya Allah akan angkat. Yang membuat kita tidak sehat itu karena bermusuhan. Emosi, ego yang pengen segera naik gitu. Nah itu yang membuat jiwa nggak sehat. Tapi kalau kita normal, ikuti proses dengan baik, kita profesional, insya Allah yang mengangkat itu kan Allah gitu. Amin. Nah, mudah-mudahan dengan cara ini kita akan lebih berkah. Amin ya Allah. Oke, tetap bersama Quran. Amin. Sukses. Amin. Mantap. Amin. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren FAT Institute. Pesantren FAT ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawangi, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah. Dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim duafa penghafal Al-Quran di pesantren Fadlul Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.